Halo, kembali pada update technical Gudang Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham perbankan digital. Secara umum, kita bisa lihat bahwa pergerakan saham-saham bank digital ini sudah mulai melambat dan kemungkinan besar mereka tidak akan naik ke level tertingginya di mungkin beberapa minggu yang lalu. Mengapa begitu? Kita bisa lihat dari perbankan digital yang terbesar sampai yang terkecil bahwa mereka sudah koreksi dan menurut kami ketika bank-bank tersebut akan naik ke level tertingginya, beberapa teman-teman yang nyangkut akan mencoba menjual di resistance-nya. Sebelum kita mulai, ya kita satu persatu kita bahas. Pertama-tama kita mulai dari Bank Arto dulu. Ini chart dari Bank Arto itu sendiri masih uptrend yang lumayan sejak bulan Desember tahun 2020. Nah, ini ada kemungkinan bahwa Bank Arto akan mengetes resistance di 19.000. Nah, tapi apakah Bank Arto akan naik langsung menembus 19.000? Kalau dari saat ini agak sulit karena Bank Arto sudah koreksi dari 19.000 turun sampai ke 14.000. Jadi kalau misalnya dan tanda panah naik ini, bila Bank Arto bisa naik ke 19.000, maka kemungkinan besar teman-teman yang nyangkut di sini di tanggal 30 Juli akan mencoba menjual. Jadi yang kita prediksi adalah bila Bank Arto menembus 19.000, maka akan turun lagi ke garis tanda panah biru ini. Nanti kita akan lihat lagi apakah pada garis biru yang di bawah ini tetap mengikuti uptrend lainnya atau tidak. Tapi saat ini inilah yang kita perkirakan akan terjadi. Jadi untuk semua pemegang saham bank digital harus sabar terlebih dahulu ya. Selanjutnya adalah kita menuju ke bank BANK, ini adalah Bank Aladin Syariah. Kita lihat juga sama, ada support di 3.900. Ini ada uptrend yang sangat kecil, yang di garis hitam ini. Nah, walaupun ada resistance jangka pendek di 3.400, kalau memang terjadi penguatan ke 3.900, maka kita ekspektasi BANK akan turun juga. Bisa saja naik, tapi kemungkinannya sangat amat kecil, kecuali kalau memang ada hal-hal fundamental yang merubah uh, gambaran tersebut. Tapi kalau memang tidak ada sesuatu yang baru, maka kita akan lihat bahwa semua pelaku pasar akan wait and see dulu. Jadi begitu menyentuh resistance di 3.900 akan dijual dulu, mungkin akan tertahan lagi di 3.050 dan sebagainya ya. Selanjutnya adalah Bank BBYB, ini Bank Neo Commerce. Ya, ini juga sama, kita lihat walaupun masih uptrend secara teori, tapi kita bisa lihat pergerakan dari Agustus awal di 1.900, naik turun, ada uptrend kecil yang kita lihat di sini, yang kita gambarkan. Jadi kalau memang turun di bawah 1.350, mungkin sebaiknya dijual, tapi sebelumnya bisa juga untuk mencoba dibeli. Ya, jadi kita lihat seperti itu. Jadi kalau memang misalnya BBYB bisa naik, gambar ini mungkin kita perkirakan di akhir September atau awal Oktober, apakah dia akan langsung naik? Kemungkinannya kecil, karena kalau memang seperti itu berarti pergerakan selanjutnya adalah dari 500 ke 1.900 ya, berarti akan langsung naik dari sini ya, dari angka 2.000 ke 1.500 lagi. Berarti itu menjadi 3.500. Apakah akan secepat itu? Kami kira tidak. Tapi kalau mungkin di sini setelah turun ke bawah lalu naik, bisa saja kalau memang ada hal fundamental yang membantu BBYB ini untuk naik. Cuma saat ini kita perkirakan akan sideways dulu, tapi juga tetap masih uptrend seperti itu ya untuk BBYB. Selanjutnya kita lihat BGTG, Bank Ganesa. Nah, kalau Bank Ganesa ini terlihat jelas bahwa ini ada support di angka 200 ya, tapi juga saat ini sempat sudah tembus dari downtrend kecil. Apakah akan naik terus ke yang warna biru atau turun? Kita harus lihat pergerakan selanjutnya. Dari volume kurang terlalu baik, cuma kalau memang turun, ada kemungkinan besar bahwa BGTG akan tertahan di angka 200 ini, karena ini support yang lumayan kuat ya. Begitu juga kalau memang BGTG naik ke angka 340,
Apakah teman-teman yang sudah beli di sini tidak menjual? Kita tidak tahu, tapi kemungkinan besar karena sudah turun lumayan banyak ya, dari 340 dibawa turun ke 200, ini sudah 30%, naik lagi di PHP ke 300 tapi turun lagi ke 200, maka kemungkinan besar kalau memang BGTG naik ke level 345 maka akan dijual terlebih dahulu. Tapi apakah itu benar atau tidak, kita harus lihat pergerakan jangka pendeknya pada waktu BGTG mencapai angka 340. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kita saham berikutnya baca BACA. Ini kita lihat pergerakannya agak panjang ya, karena sudah sempat ada rounding bottom di sebelah kiri ini, lalu tembus turun. Nah, sekarang mencoba membentuk rounding bottom lagi, tapi sebelum kita konklusinya ke arah sana, kita harus lihat sideways-nya dulu. Apakah apakah BACA bisa menembus angka 464 atau tidak? Kalau memang belum bisa, terlalu pagi untuk kita lihat formasi rounding bottom ini. Nah, tapi karena nature-nya adalah rounding bottom untuk BACA, ini akan memakan waktu yang lumayan lama, mungkin 1-2 bulan ya. Jadi bisa saja akhir Oktober, bisa saja akhir November untuk bisa kembali ke level 600. Tentu saja kalau memang bisa naik ke 600, ya ada kemungkinan dia akan naik kembali. Ya, karena kalau rounding bottom ini berarti ada pola akumulasi di bawah. Walaupun ketika nanti BACA menembus angka 600 dan ada beberapa pembeli yang nyangkut di sini menjual, tapi karena formasi ini adalah pola akumulasi di bawah, berarti mereka tidak akan jual di sini. Jadi bisa saja kalau untuk BACA ketika berhasil naik ke sini 600 tidak terjual terlalu parah. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat pergerakan saham BNBA, ini Bank Bumi Arta. Mirip-mirip, ini adalah pola rounding bottom, tapi yang kita harus lihat adalah rounding bottom ini terlihat dari high-nya ini selalu higher high. Ya, jadi di sini pada waktu bulan April di sekitar 1565, lalu di bulan akhir Juli 1820, lalu di 25 Agustus sempat menyentuh 1880 higher high. Low-nya saat ini masih higher low ya. Di sini low-nya di sekitar 720, lalu di bulan Juli naik ke 840, terakhir masih di 1030 tertahan, jadi masih naik. Untuk BNBA ini kalau kita lihat volume juga mungkin masih baik ya, selama naiknya itu lebih banyak garis hijau, berarti banyak pembelian di atas. Nah, ketika turun ada kemungkinan besar kalau memang BNBA turun di 1065 masih bisa tertahan karena pola higher low, dan higher low ya. Dan ini kalau seperti BNBA ini juga karena pergerakannya tidak naik turun cepat seperti BBYB dan BGTG, maka begitu ada pola rounding seperti BACA, teman-teman yang beli di bawah nggak akan menjual dulu karena mereka membeli dengan perlahan. Walaupun akan ada tekanan jual di sini di 1800 nanti, tapi begitu penjual-penjual itu hilang, nah ada kesempatan BNBA untuk tetap stabil atau turun tapi tidak terlalu banyak. Seperti itu. Tapi sebelum kita berkonklusi ke sana, BNBA harus bisa tetap mendemonstrasikan higher low ya, higher low dan sebagainya. Seperti itu. Ada saham apa lagi? Kita lihat BCAP, MNC Capital. Nah, kalau ini agak sulit dibaca karena saat ini berada di supportnya 110, tapi amat sulit untuk naik ke atas ini karena terlalu jauh. Jadi mungkin kita lihat ke 150. Kalau memang ada pola rounding bottom di 150, nah ini boleh kita lihat lagi apakah bisa tembus ke atas atau tidak. Ya, tapi selain dari itu ya kita harus wait and see lebih lanjut sebelum kita secara yakin ya bersikeras bahwa BCAP ini akan naik ke 240. Oke, itu aja update untuk saham bank digital untuk kali ini. Semoga bermanfaat.